Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Isnardi selaku tutor mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum struktur data tentang HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun termuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITA, SITAA, untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Liakbar Amansyahsi dengan NIM 05353185, Fakultas Sains Teknologi dari Program Studi Sistem Informasi. Saya dari UPJJ UT Jakarta. Video ini dibuat tanggal 10 Mei 2026. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam videonya. Baik, jadi untuk tugasnya di sini kita diminta untuk membuat sebuah website aplikasi sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah masing-masing. Tugas ini masih fokus pada proses front end aja tanpa menggunakan backend terlebih dahulu. Sehingga nanti data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktek ini. JS file ini bentuknya seperti ini. Dan JS file ini itu didapati di e-learning yang telah ditentumi oleh tutor yang nantinya perlu di-download oleh setiap mahasiswa untuk tugas satu ini. Baik, jadi tugas ini kita disuruh untuk membuat 4 halaman website sebagai berikut. Pertama itu halaman login. Pertama sini kita suruh untuk menginput email dan password. Lalu ada tombol loginnya. Ini kita bisa lihat di bagian login.html. Di sini kita bisa input email, input password. Lalu di sini juga ada hypertext, forget link apabila ada lupa password untuk usernya. Lalu untuk tombol submitnya di bagian sini, login button. Lalu jika salah satu tidak sesuai, muncul pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Itu bisa kita lihat di bagian script.js di sini. Nah, di bagian sini, jika login berhasil, maka akan muncul teks selamat datang user. Misalnya usernya Ali. Lalu ada icon sukses, ada konfirmasi button, lanjutkan. Tapi apabila gagal, akan muncul title login gagal, dan teksnya berisi email atau password salah. Silahkan coba lagi. Lalu ada icon error, dan konfirmasi button oke. Lalu terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Itu bisa kita lihat di sini, di bagian bawah sini, untuk bagian lupa password dan buat akun. Kita harus menambahkan lupa password, lalu ntar akan muncul teks, silakan hubungi admin UT untuk reset password. Lalu untuk buat akun, register link, sini akan ada muncul button atau title buat akun baru dengan teks kunjungi laman MyUT untuk membuat akun baru. Jadi ini akan muncul sebagai notifikasi setelah diklik dengan ikon info dan question. Oke, baik. Jadi sini di halaman login kita disuruh untuk mencoba login dengan akun yang telah diberikan dari learning, yaitu ini akun pertama Rina Luandari, Agus Pranoto, Siti Marlina, terus saya sendiri Ali Akbar yang sudah saya tambahkan di dalam kodenya. Lalu sini kita bisa tes. Oke, jadi sini sudah muncul ya tampilannya, sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Selamat datang, email, password, lupa password, masuk dan belum punya akun. Email, password, lupa password, login dan belum punya akun. Oke, jadi sini kita coba untuk masuk dengan akun yang sudah ditambahkan yang ada data JS-nya. Sini saya coba dengan akun saya pribadi. Tapi sebelumnya kita bisa tes apabila passwordnya salah. Jadi kalau dalam datanya itu saya menambahkan passwordnya itu Ali123. Tapi sini kita bisa coba Ali124 ya. Karena kita pengen coba tes kalau misalkan salah tuh muncul nggak atau masuk nggak. Oke, jadi sini muncul pop-up atau alert yang tertampil tuh login gagal, terus keterangan email password salah, silakan coba lagi, dan icon X dan tombol confirm-nya itu oke. Yang dimana ini sesuai dengan yang sudah ditambahkan di bagian script.js di bagian sini. Jika dia gagal, akan muncul login gagal, email atau password salah, dan silakan coba lagi, dan ikonnya itu error, dan confirm button-nya itu oke. Oke. Passwordnya kalau salah itu udah oke, kita sekarang masuk ke apabila kalau misalkan passwordnya itu benar ya. Ada 1, 2, 3. Oh, tapi sebenarnya kita bisa cek dulu sini lupa password. Di sini kita bisa tertampil icon tanda seru, terus ada keterangan lupa password, dan ada teks, silakan hubungi admin UT untuk set password, terus ada konfirmasi button, oke. Terus ini kita bisa coba juga, di sini belum punya akun baru, sama akan muncul belum buat akun baru, dan keterangan kunjungi laman MyUT untuk buat akun baru.
Lalu ada konfirmasi button itu oke juga. Yang dimana juga sesuai yang sudah kita tulis. Nah, lupa password. Silakan hubungi admin UT untuk set password. Kan ada icon info. Dari sini juga sama buat akun baru. Karena muncul teks kunjungi laman MyUT untuk buat akun baru. Lalu ikonnya juga question. Oke, sekarang kita coba login dengan password yang benar. Oke, sini akan ada notifikasi login berhasil, ada ikon checklist atau berhasil, terus ada keterangan selamat datang Ali Akbar. Selamat datang user. Ini akan sesuai dengan eh, user masing-masing. Sudah konfirmasi, lanjutkan. Oke, jadi untuk tampilan depannya, untuk tampilan dashboardnya akan seperti ini. Akan ada 4 header, yang dimana itu informasi banajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Di sini di bagian dashboard menu, kita di dalam menu utama disuruh untuk menambahkan tombol navigasi ke informasi banajar, terus ke tracking pengiriman, terus ini juga ada laporan, yang dimana ini akan ada subnya. Ini kita bisa pakai fungsi drop down. Sini sudah ada, terus ini ada history transaksi manager. Di sini juga sudah ada. Lalu di sini kita juga suruh untuk menampilkan greeting ke user berdasarkan waktu local time setiap user. Kita bisa lihat di bagian sini, selamat datang saat pagi. Oke, kita bisa lihat kodenya di bagian dashboard. Oke, di bagian sini kita bisa lihat untuk dashboardnya di bagian sini. Di sini ada stock, hypertext tracking. Terus untuk di bagian tracking sini kita tambahkan drop down, laporan, monitoring progress DO manager. Lalu di sini juga ada history transaksi. Lalu untuk bagian greetings, kodenya di bagian sini. Di sini akan muncul, di sini bagian kode untuk menampilkan selamat datang. Lalu di sini, oke, tapi di sini di bawah ada greeting script dengan function get greeting. Yang dimana apabila jam berada di jam 4 sampai jam 11 siang, maka akan muncul greeting selamat pagi. Lalu sini apabila berada di jam 11 sampai jam 15 sore, maka akan muncul selamat siang. Dan apabila jam berada di angka jam 15 hingga jam 18, maka akan muncul selamat sore. Dan apabila di luar ketiga jam tersebut, maka akan muncul selamat malam. Dan sini tampilannya selamat pagi, karena jam yang saya input itu masih jam 10, yang dimana itu masih pagi, maka sini muncul selamat pagi. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Di bagian dashboard menu, kita disuruh untuk menginput nomor DO atau delivery order, yang dimana ketika kita pencet tombol cari, maka akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, lalu detail ekspedisi. Nanti contoh itu seperti ini. Oke, di sini kita bisa coba di bagian tracking si nomor DO ya. Coba kita coba apabila tidak kita input. Maka sini akan muncul notifikasi nomor DO kosong, masukkan nomor DO terlebih dahulu. Lalu ada konfirmasi buttonnya itu oke. Yang dimana ini sesuai dengan yang sudah kita tambahkan di bagian script JS-nya. Bagian sini. Nomor DO kosong, masukkan nomor DO terlebih dahulu. Coba kita masukkan dengan nomor DO yang sudah didapati di data JS yang sudah hampir di e-learning. Sini kita pakai data nyari Wulandari. Kita masukkan. Tapi sebelumnya kita bisa coba dulu apabila nomor DO-nya itu tidak sesuai di data. Misalnya kita ubah jadi 5. Kita klik lacak. Maka di sini akan muncul notifikasi data tidak ditemukan dan keterangan nomor DO bla 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 tidak tersedia. Lalu ada confirmation button. Oke. Coba sekarang kita input dengan nomor DO sesuai dengan data kodenya. Oke. Jadi di sini muncul ya. Di sini disuruhnya itu nama mahasiswa Rina Wulandari itu muncul penerima. Terus status pengiriman dapat disimulasikan dengan progress bar atau warna tabel atau list sesuai dengan kemampuan grafis teman-teman. Sini kita bisa lihat, sini ada tracking dari pengirimannya dengan keterangan masing-masing dan jamnya juga dan tanggalnya. Lalu di sini ada detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, serta total pembayaran.
ekspedisi JNE, tanggal kirim, kode paket, dan total pembayaran atau total biaya. Oke, di sini kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. Di sini di bagian informasi stok bahan kita disuruh untuk menampilkan secara dinamis dari data dummy atau data yang ada dalam JS-nya itu ke dalam kodenya. Terus ini kita juga disuruh untuk menambahkan baris stok baru. Oke, langsung kita coba. Di bagian informasi manajer sini sudah tertampil ya list stok manajernya. Lalu sini juga ada fitur atau tombol untuk menambahkan tambahan stok baru. Misalnya sini kita tulis, saya contohin, misalkan sini saya ambil pemrograman berbasis web. Di sini MISM 4309. MISM 4309. 4309 manajer itu pemrograman berbasis web. Jumlah stoknya misal 100, rak gudangnya rak B02. Lalu sini kita bisa nambahkan covernya. Di sini saya sudah menambahkan covernya ya. Dengan basis web, lalu simpan data. Di sini ada tertampil berhasil dengan icon centang dan di bagian daftar stok manajer sudah juga muncul. MS 439, pemrograman basis web, stok 100 di rak B02. Seperti itu. Lalu di sini selanjutnya untuk suatu folder proyek dibuatnya tuh seperti ini. Sita sebagai mainnya, atau parent foldernya. Terus ini ada index HTML, analogi, dashboard HTML, tracking, stock HTML, CSS, folder CSS, dan di dalam metode style CSS. Ada folder JS dan folder asset. Ini opsional untuk logo UT-nya. Terus ini kita bisa lihat. Saya sudah mengikuti apa yang diperintahkan. Di sini ada main foldernya tugas satu pemrograman berbasis web. Lalu di sini ada set, ini optional UT, logo UT. Terus ini ada folder CSS yang isinya style CSS. Terus image untuk foto-foto dari sampul daftar stoknya. Terus ini ada dashboard HTML, index HTML, login HTML, stok HTML, dan tracking HTML. Mungkin ini sekian tugas satu yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.